Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu ternyata inilah yang dipandang orang dari kamu. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Eight of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Queen of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Moon. Kartu keempat. Di sini ada Page of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya The Lovers. Dan kartu yang keenam, di sini ada Knight of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Pentacles. Oke, baiklah. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ternyata inilah yang dipandang orang dari kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Four of Pentacles. Nah, ini menggambarkan ya bahwa jalan buntu, hambatan, rintangan mulai mampu kamu tepiskan, kamu kesampingkan di dalam hidupmu. Sehingga setelah sekian lama tidak ada perubahan, mulai ada perubahan-perubahan yang baik terjadi di dalam kehidupanmu. Dengan kata lain, situasi dan keadaannya menjadi lebih baik, di mana kamu akan dapatkan kembali rasa segan, rasa hormat, serta mereka mulai memandang dan menganggapmu sebagai seseorang yang mampu mengangkat kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga hal inilah yang akan terus membuatmu nyaman dan bersemangat di dalam terus membawa hidupmu ke arah yang lebih baik lagi. Jadi, selama ini memang begitu banyak hal-hal yang sangat buntu. Begitu banyak aral melintang terjadi di dalam kehidupanmu. Ditambah lagi sikap, cara pandang, perlakuan ya orang-orang yang ada di sekitarmu selalu negatif. Selalu memandangmu buruk, menganggapmu lemah, menganggapmu nggak berdaya dan nggak mampu berbuat banyak, berbuat apa-apa untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Bahkan beberapa di antara mereka selalu menceritain kekuranganmu. Selalu menganggapmu remeh. Jangankan bahagiakan keluarga, dirimu saja nggak mampu kamu angkat kehidupannya. Oke, nah tetapi sikap mereka yang seperti inilah yang akhirnya membuat kamu semakin termotivasi. Kamu mencoba memaklumi dan menerima cara pandang mereka terhadap dirimu. Karena kamu sadar, memang belum ada bukti yang bisa kamu tunjukkan. Memang belum ada kerja nyata ya yang kamu lakukan sehingga mampu mengangkat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Kamu coba maklumi dan menerima sikap mereka. Tetapi di dalam diam, di dalam sebuah ketenangan, kamu terus belajar. Terus menambah skill, meningkatkan potensimu, menambah pengalamanmu. Kamu lakukan kegiatanmu dengan sepenuh hati. Sehingga hari demi hari, potensimu semakin bertambah. Kemampuanmu semakin maksimal sehingga kamu menguasai bidang-bidang kegiatanmu. Dan di saat itulah ada progres yang meningkat dari setiap kegiatanmu. Dan setelah progres ini meningkat, maka ada penghasilan yang jauh lebih baik.
ada pemasukan yang jauh lebih stabil. Dan hal inilah yang akhirnya mampu kamu persembahkan untuk mengangkat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Kamu beri mereka kehidupan yang layak, penuhi kebutuhan mereka, lengkapi fasilitas mereka. Dan di saat itulah cara pandang, sikap, perlakuan tetangga, lingkungan, teman, sahabat yang mungkin selama ini negatif mulai berubah 180 derajat menjadi lebih positif. Mereka mulai segan, mulai kagum, mulai respect. Ternyata kamu nggak seperti apa yang mereka pikirkan. Ternyata kualitasmu jauh lebih di atas daripada apa yang mereka anggap selama ini. Terbukti dengan perjuanganmu, dengan usahamu, kamu mampu angkat kehidupanmu dan bahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Tanpa meminta, tanpa berpangku tangan, ataupun tanpa harus berisik. Kamu lakukan dengan diam dan tenang. Sehingga sikap yang seperti inilah yang akhirnya membuat kamu semakin nyaman, semakin tenang, dan terus melangkah menjadi lebih baik. Oke, jadi mungkin inilah yang dipandang dari orang-orang terhadap kita. Bukan berapa kayanya kita, bukan berapa banyak harta yang mampu kita kumpulkan, tetapi bagaimana usaha kita, bagaimana perjuangan kita di dalam membahagiakan orang-orang yang kita sayangi, di dalam meningkatkan kesejahteraan di dalam kehidupan mereka. Itulah yang dipandang dan dinilai oleh lingkungan terhadap kita. Jadi, kamu akan berterima kasih banyak-banyak terhadap sikap dan perlakuan negatif mereka selama ini. Karena dengan sikap yang seperti itulah, kamu semakin termotivasi, semakin menjadi versi terbaikmu setiap harinya. Dan kamu mampu buktikan bahwa apa yang mereka katakan selama ini ternyata nggak benar dan keliru. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, benar kan? Jadi seolah selama ini hati dan mata mereka tertutup. Tertutup karena kekuranganmu. Jadi kamu selalu nggak diacuhkan. Mereka selalu menganggap kamu nggak ada, menganggap kamu nggak mampu, ya. Nggak ada rasa segan, nggak ada rasa respect. Tetapi dengan bukti yang kamu tunjukkan baru-baru ini, barulah mata mereka, hati mereka terbuka. Ternyata mereka telah salah menilai dirimu. Ternyata selama ini kamu diam, kamu menerima perlakuan mereka karena kamu ingin menjadi yang terbaik. Karena kamu ingin menunjukkan dan membuktikan dalam diam, dengan usaha, dengan perjuangan, kamu bisa membuka mata mereka, bisa membuktikan bahwa kamu juga bisa menjadi seseorang yang mampu mengangkat kehidupan, kesejahteraan orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga mereka mulai ada rasa segan, rasa respek, mata dan hati mereka yang selama ini terbelenggu, tertutup, akhirnya terbuka. Dan sikap cara pandang mereka menjadi lebih baik, menjadi lebih positif terhadap diri. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, ini adalah kedewasaan, kesabaran, mampu mengontrol emosi. Jadi hal inilah yang mampu terasah dari situasimu di masa lalu. Dari sikap dan cara pandang mereka yang buruk dan negatif terhadap dirimu di masa lalu. Sehingga semakin hari kamu semakin sabar, semakin dewasa, semakin memiliki hati yang besar dan mulia. Karena kamu coba maklumi, coba menerima apapun sikap mereka, bagaimanapun cara pandang mereka. Tetapi kamu sedikit demi sedikit juga mampu buktikan dan berhasil mengangkat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi.
Nah, dari situlah kamu menjadi semakin dewasa, semakin bijaksana. Justru kamu nggak menjadi sombong. Justru kamu tetap selalu menjadi rendah hati. Kamu hanya ingin memperlihatkan yang terbaik yang ada di dalam dirimu. Walaupun sikap dan pandangan mereka sudah menjadi positif, sudah menjadi lebih baik. Justru kamu jauh lebih baik lagi daripada mereka. Karena kamu tahu nih, perbuatan baik, kebaikan tentunya akan menghasilkan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi apa gunanya kita sombong? Apa gunanya kita angkuh? Kalau hanya akan mendatangkan keburukan di dalam kehidupan kita. Makanya hati yang besar, hati yang mulia inilah yang sepertinya akan memapahmu, akan menuntunmu ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih sukses lagi, dan bahagia lagi dalam hidupmu akan tercapai. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya the moon. Nah, ini adalah kerinduan ya yang terobati. Nah, jadi selama ini kamu sangat begitu merindukan ya kebahagiaan, kenyamanan, ya, melihat orang-orang yang kita sayang hidup dengan layak, hidup dengan bahagia begitu ya. Ditambah kamu merindukan rasa respek, rasa segan, rasa saling menghargai dari lingkungan terhadap dirimu. Yang selama ini hanya menjadi sebatas angan-angan, hanya menjadi sebatas kerinduan. Dan baru-baru ini semuanya terwujud. Akhirnya, kerinduan yang terobati inilah yang semakin membuat kamu memiliki ambisi yang besar untuk terus maju, untuk terus berkembang. Tetapi bukan ambisius ya. Kalau ambisius, kita melakukan segala cara demi tercapainya tujuan kita. Tetapi ini adalah ambisi, keinginan tetap berjalan pada jalur-jalur yang benar dan baik. Sehingga ambisi yang besar inilah yang akhirnya terus menuntunmu ke arah yang lebih baik lagi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, ini adalah kesejahteraan. Harapanmu, impianmu selama ini adalah ingin mensejahterakan kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Ingin memenuhi setiap kebutuhan mereka dan tentunya kebutuhan kamu. Oke, dan baru-baru ini bisa terjadi. Walaupun belum maksimal, tetapi cukup untuk membuat mereka bahagia dan nyaman. Sehingga kebahagiaan dan kenyamanan mereka inilah yang kamu rindukan selama ini. Di saat kamu sepulang dari pekerjaan, sepulang dari kegiatan, sesampainya di tengah-tengah orang-orang yang kamu sayangi, melihat mereka tertawa, bahagia, hidup dengan nyaman, di saat itulah kamu merasakan kebahagiaan yang begitu indah. Harapan yang selama ini kamu inginkan, akhirnya mulai bisa kamu penuhi, mulai bisa kamu wujudkan. Sehingga kesejahteraan di dalam hidupmu ini benar-benar menjadi salah satu bukti bahwa kamu bukan orang yang biasa. Bahwa kamu bukanlah seperti apa yang mereka katakan di masa lalu. Dan terbukti, kualitas dirimu memang sudah berada beberapa tingkat lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Lovers. Nah, benar kan? Jadi inilah orang-orang, pihak-pihak, tetangga, lingkungan yang mungkin selama ini selalu rese, ya, selalu ingin menjelek-jelekin, selalu ingin ceritain keburukan dan kekuranganmu. Dan akhirnya mereka-mereka inilah yang semakin berkeinginan untuk berteman, untuk bersahabat, untuk bekerja sama dengan dirimu. Karena terbukti apa yang mereka pandang dan mereka anggap selama ini salah. Dan beberapa di antaranya ada yang sudah minta maaf, ya. Ada yang mengakui penyesalan dan kekeliruannya tentang dirimu. Tetapi tentunya kamu terima dengan baik. Sehingga orang-orang, pihak-pihak yang mungkin selama ini negatif inilah
sedikit banyak memberi kontribusi besar terhadap dirimu. Karena sikap dan pandangan mereka lah yang membuat kamu menjadi lebih baik. Yang menjadi termotivasi untuk bangkit dan berkembang. Sehingga hubunganmu dengan lingkungan, dengan tetangga, dengan siapapun yang ada di sekitarmu menjadi lebih harmonis, menjadi lebih baik. Dan dengan komunikasi yang baik inilah akhirnya semakin banyak memudahkan, semakin banyak peluang dan kesempatan yang tercipta. Jadi setiap ada info, hal-hal baik, ya, hal-hal positif selalu ingin di-share, diceritakan, dibagikan. Sehingga akan menguntungkan untuk satu sama lainnya. Oke? Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, ini adalah energi positif yang begitu besar. Di mana kamu terus mendapatkan sebuah semangat, optimisme, dan energi yang positif ini semakin hari semakin menjadi besar. Kenapa? Karena yang kamu lihat di depan matamu saat ini sudah banyak kemajuan, sudah banyak kebahagiaan. Sudah banyak hal-hal ya yang membuat kamu semakin bisa melihat celah, melihat peluang, melihat kesempatan. Makanya kamu terus bersemangat dan terus optimis untuk melangkah lebih baik lagi, untuk menuju masa depan yang jauh lebih sukses dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu menjadi versi terbaikmu. Dan membawa setiap hal-hal baik datang ke dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu, kamu mampu buktikan, mampu tunjukkan bahwa sikap dan cara pandang yang negatif mereka selama ini keliru dan salah terhadap dirimu. Terbukti kamu mampu angkat kehidupan dirimu dan orang-orang yang kamu sayangi. Maka kebahagiaan dan kenyamanan akan kamu rasakan di dalam hidupmu kembali. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.